Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yaumul itsnin 22 September 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis dari kitab Al-Iman, dan kita masuk kepada bab yang ke-15. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu tafaduli ahlil iman fil a'mal. Chapter the grades in superiority of the believer will be according to their good deeds. Bab tentang tafadul, maknanya tingkatan dari yang tinggi kepada yang rendah. Ahlil iman, bahwa orang-orang yang beriman itu mempunyai derajat keimanan yang berbeda, tergantung dari amalan-amalannya. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن زهير قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا وجد فيه حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب عبدا لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاثة من كنا وجد فيهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب رجلا لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalatun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbu illa lillah wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idza anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar." Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalatun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man kana ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyulqa fin nar." Bismillah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam
ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أحب إليه ومن كان أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu tafaduli ahli iman fil a'mal. Bab tentang orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya sesuai amalannya. Ada yang tinggi puncak sampai masuk surga langsung, tidak dibakar dulu di api neraka. Dan ada yang paling rendah namun tetap beriman dan amalannya sangat sedikit dan minim sehingga harus diadab di api neraka dahulu. Maka di sini dalam keadaan imannya paling rendah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'idin al-Khudri. So the Sahabi narrated Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al-jannata wa ahlun nari an-nara thumma yaqulu Allahu ta'ala akhriju man kana fil qalbihi mithqalu darratin man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fayukhrajun minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya au al haya. Syakka Malik ar-rawi huna fayambutuna kama tambutul habbah fi janibis sayl alam tara annaha takhruju safra multawiyah. Qala Wuhaib haddatsana Amr al-Hayah wa qala khardalin min khairin. Maka di dalam hadis ini narrated by Abi Sa'id al-Khudri, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, when the people of paradise will enter paradise and the people of hell fire will go to hell fire. Maka pada saat itu di hari kiamat, di saat manusia dimasukkan penduduk surga kepada surga dan penduduk api neraka kepada api neraka. So you will know now, all the people came to the paradise and all the people came to the hellfire. You must know here, who's came to the hellfire? The first came to the hellfire is all people Allah want to the hellfire. Maybe kafir, musyrik, hypocrite, munafik, hada au haula kulluhum finnar min awal ila akhir khuludun finnar. Wal murad bi hadal hadis aidha wa udkhila ila nar. So maybe some of Muslimin they came to the hellfire. So the question now, how? Bagaimana bisa jadi Muslim masuk api neraka? Kita katakan bisa. Mana dalilnya? Pertama, hadis ini disebutkan dan Allah memasukkan penduduk api neraka kepada api neraka bersifat umum. Penduduk api neraka yang kekal, forever in hell, and they like kufar, musyrikun, and hypocrite, orang-orang munafik. So they forever in hell. And the muslimin, berarti muslimin juga ada. Naam fi hadal hadis. So some of the Muslim they came to the hellfire, but first
After this, Allah makes syafa'ah to them with the Nabi. Allah give syafa'ah from the Nabi, from the Salihin to exit them. Or maybe Allah give them a syafa'ah. Like this hadith. Maka di sini jangan heran kalau yang diinginkan dimasukkan kepada api neraka orang yang muslim. Naam, mana dalil pertama hadis ini? Orang-orang muslim masuk api neraka meskipun tidak kekal, duluan masuk, nanti dikeluarkan. So some muslimin came to the hellfire. Where is the second dalil? Hadis Abi Hurairah fil Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. All the Muslim is the origin in the paradise. But some of Muslim they enggan untuk masuk surga. They don't want to came to the paradise mubasyaratan, straight to paradise. Mereka ingin mampir dulu, nyobain api neraka. Maka di hadis disebutkan, kila waman ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau dan enggan masuk surga? Qala Rasulullah, faman ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat, who obey to me, going to the paradise, straight to the paradise. But who's disobey to me, barang siapa yang enggan, itulah orang-orang yang tidak mau taat kepadaku. Lalu kenapa? In the hellfire. So we know now some people Muslimin going to the hellfire. Yes, like this hadith. Because they disobey. Maka kembali kepada permasalahan di sini. Maka dimasukkan kepada api neraka penduduk api neraka. Dan mereka ada padanya 4 tipe. Al-kafir, musyrik, munafik, dan muslim. Ketiganya mereka kufar, munafikun, dan al-musyrikun dalam keadaan khuludun fiha, kekal di api neraka. Dan yang terakhir muslim, lam yakhlud fiha, tidak kekal. Namun meskipun tidak kekal, siapa yang ingin di api neraka dalam keadaan 2 jam saja? Mau di api neraka 2 jam, dibakar. Kita di dunia tidak mau tangan kita terbakar. Tidak mau bahkan duri menusuk dari kulit kita mau. Di dunia ditusuk duri sengaja. Disuntik vaksin saja. Banyak dari mereka anggota yang berotot itu seperti terlihat di YouTube dan sebagainya, jerit-jerit. Tidak mau seseorang disuntik vaksin misalnya. Tidak mau, sakit. Maka bagaimana orang mau masuk api neraka? Tidak ada yang mau, meskipun 1 detik. Maka begitupun di sini, siapa yang masuk begitu? Kalau begitu kepada api neraka muslimin. Namun mereka disobey, orang-orang yang tidak taat. Maka disebutkan di sini, wa ahlun narin nar, maka dimasukkan api neraka, penduduk api neraka. Tadi saya sebutkan ada yang kekal dan ada yang tidak kekal. Summa yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Kemudian setelah Allah memasukkan ke api neraka, Allah mengatakan, Allah will order those who have had faith equal to the weight of a grain of mustard seed to be taken out from hell. Maka Allah di sini setelah memasukkan semua ke api neraka, muslim dengan kafir, maka kemudian Allah mengatakan, keluarkan bagi mereka orang-orang yang mempunyai sebiji sawi
dari keimanan. Ini poin pendalilan. Bahwa iman bertingkat-tingkat. Ada yang langsung masuk surga karena amalannya. Ada yang mampir kepada api neraka dahulu karena amalannya. Tapi apa? Mereka masih beriman. Maka di sini imannya sampai disebutkan bagaikan biji atum. Bagaikan biji sawi di riwayat. Maka sangat kecil imannya itu dan sangat ringan. Maka dimasukkan ke api neraka dulu. Maka siapa yang ingin masuk kepada api neraka? Fayukhrajun minha qad iswaddu fayulqauna fi nahril haya aul haya fa yambutuna kama tambutul habba fi janibis sail. So after this they will be taken out, but by then they will be blackened. Then they will be put in the river of the Hayat, the river of the life. And they will revive like a grain that grows near a bank of flood channel. Maka setelah mereka terbakar di api neraka, maka di sini dikeluarkan dengan berbagai jalan. Di hadis syafaah banyak. Dari syafaah Nabi Muhammad itu sendiri. Di hadis Anas, Nabi mengatakan, ummati, ummati, ya Rabb ummati, akhriju man kana fi qalbihi au man qala la ilaha illallah. Wahai Allah, umatku, umatku, keluarkan umatku yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikeluarkan. Dan begitu pun bisa jadi orang-orang yang soleh. Makanya kalian sekarang belajar di sini semangat. Kalian belajar di sini nikmat, mempelajari Al-Quran dan Sunnah terus, jangan putus asa. Kenapa? Dituntut kalian untuk nanti menjadi ustadz, menjadi pengajar, dan kalian akan tutup usia dalam keadaan pelajar, pengajar, seperti itu. Maka kalian akan memberikan syafaat kepada keluarga kalian. Maka berapa di dalam hadis yang banyak disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, fakam min ummatin au kam min rajulin ya'ti syafa'ah lil fi'am wal qabilah. Maka berapa dari seseorang muslim yang baik, tadi misalnya dia belajar menuntut ilmu dan menjadi dai dan meninggal, maka dia akan memberikan syafaat kepada keluarganya pertama, kedua kepada qabilahnya, ketiga kepada marganya. Maka jika dia bermarga Hadikusumo, seluruh keluarga Hadikusumo dapat syafaat. Atau dia orang Batak, kelompok Siregar, kelompok Sitorus, kelompok Tampu Bolon, kelompok Simanjuntak, semua qabail sesama muslim, tetapi syaratnya akan mendapatkan syafaat. Oh, itu orang Siregar yang belajar dulu dan menjadi dai. Aku sama-sama Siregar, aku di api neraka, keluarkan aku, dikeluarkan. Oh, itu anak paman kita, anak bibi kita yang dulu belajar, kemudian mengajar. Aku sekarang terbakar di api neraka, aku mau meminta kepada dia, maka diterima. Maka jadilah kalian orang-orang yang menuntut ilmu dan bersabar terus. Bahwa kalian belajar di sini bukan kayak profesi. Lulus 1 tahun, 2 tahun, selesai. Terus mau jadi apa? Terserah mau jadi apa, yang penting selesai belajar agama. Lah, belajar agama ibadah. Please, di sini berpikir dengan baik. Kalau pulang mau jadi apa? Kalau putus sekolah mau jadi apa? Namun di sini kalian terus menerus belajar, sabar. Bosan ngapalin Quran tiap hari, ngapalin hadis tiap hari. Bosan. Ya sudah, kalau bosan itu urusannya lain. Mau banting setir jadi apa, terserah. Namun yang jadi poin, kehidupan menjadi penuntut ilmu
adalah ibadah yang besar. Disebutkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib. So you have the big regret from Allah when you seeking knowledge. So please don't be boring or thinking like halas, lazy, malas. Ana udah malas tiap hari kayak gini, pengen berubah. Gimana? Masuk kuliah, bisa pacaran, bisa kerja nanti, dan kerjanya bisa ikhtilat, campur laki-laki perempuan. Bosan gitu-gitu terus hidup. Lah, ini adalah tuntutan kita. Kita diciptakan di muka bumi untuk ibadah. Alhamdulillah, bersyukurlah kalian menuntut ilmu. Dan kita dulu bisa bertahun-tahun di Yaman, semuanya proses, dimudahkan oleh Allah. Dan setelah belajar, mengajar. Maka kehidupan kita alhamdulillah tidak buang-buang waktu. Namun lihat berapa dari kaum muslimin belajar di pondok. Berapa banyak dari orang-orang yang kita temui di saat bertemu dengan kita, kemudian memberikan salam, kemudian bicara sedikit mufradat Arab, kita tanya, kamu apa dulu? Saya dulu mondok. Bangga. Berapa tahun? 3 tahun. Sekarang kerjamu jadi seperti ini. Jadi satpam bank, jadi demikian dan demikian. Iya. Maksudnya ilmu yang kamu pelajari dulu, ibadah 3 tahun, tidak merasakan bagaikan ibadah. Nah, kita takutnya di sini santri-santri yang belum menyelesaikan dengan apa yang diinginkan, maka pulang terus jadi futur, jadi orang awam. Jadi misalnya satpam atau jadi ojol atau kerja bahkan di perkara-perkara yang haram karena ikhtilat, atau bahkan kerja di tempat-tempat yang sudah jelas haram. Misalnya jadi debit kolektor, mempersangar dirinya, bekerja debit kolektor harus gede tangannya, maka dia angkat berat dan masuk game, gimnastik agar berotot. Kemudian dipasang tato dan dipasang anting dan rambutnya dijadikan gundul mungkin bagai Vin Diesel ataupun bagaikan Sonic the Hedgehog. Al-muhim, please belajar di sini dengan tenang, tentram, sampai Allah memberikan kepada kalian ilmu. Kemudian bisa pergi ke Yaman. Dari Yaman kalian bisa mengajar. Dan sebetulnya tidak mesti harus ke Yaman pun bisa kalian untuk mengajar. Mengajar di sini untuk kelas-kelas yang kecil, insya Allah seperti yang ada pada kita. Kita mengajar orang-orang asing, orang-orang bule, dan insya Allah kalau keluar tarhis, maka pondok kita mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia di Padang, dan begitu pun mendapatkan dari Kemenag Kanwil di Padang, maka kita akan mendapatkan izin untuk orang-orang asing, orang-orang bule duduk di sini setahun belajar. Maka mereka akan berbondong-bondong ke sini. Siapa yang ngajar? Saya lagi ngajar, capek. Kalianlah pengajar-pengajar. Maka jangan bosan belajar di sini. Belajar, mengajar terus sampai kalian mendapatkan apa yang diinginkan untuk dunia dan akhirat. Percayalah kalian dengan duduk di sini terus belajar, selain bertambah amal, pahala, juga masa depan kalian cerah. Kami dulu yang duduk di Yaman, muridnya Syekh Mukbil, dalam keadaan sama seperti kalian. Sabar, jauh dari keluarga, rindu, dan lapar. Terus terang makanan beda dengan makanan yang ada. Mending kalian di sini ada Indomie, ada nasi, ketemu ikan, ayam. Di sana beda. Di sana full fasolia, kacang dikasih kuah. Suruh makan roti sama kacang kasih kuah. Itu tiap hari. Kadang sedih, rindu nasi goreng, rindu dari telur dadar, rindu dari makanan Indonesia, rendang dan yang lainnya. Namun mau apa lagi, sabar. Dan akhirnya semua yang belajar di sana semua sukses menjadi orang-orang kaya raya, jaya raya. Maka bersabar. Kalau sekarang putus semangat, hanya
belajar beberapa tahun, nanti ujung-ujungnya kita dengar apa dia jualan misalnya demikian dan demikian di pinggir jalan. Allah musta'an. Coba diteruskan belajar dulu. Dia akan menjadi orang yang sukses. Dan itu semuanya sudah janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan derajat orang-orang yang beriman dan di atas orang yang beriman dari orang yang berilmu. Dan juga di hadis Umar, yarfa'illah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Allah akan mengangkat orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan belajar dan mengajar, dan Allah akan menjatuhkan. Lihat, Nabi mengatakan Allah menjatuhkan orang-orang yang tadinya belajar Al-Quran dan Sunnah kemudian jadi orang awam, meninggalkannya, melemparkannya. Maka semuanya mempunyai proses. Maka ada proses sangat berat dan demikian, namun sabar belajar, sabar menuntut ilmu, kalian akan sukses di dunia dan hari akhirat. Jadilah kebanggaan orang tua paling sedikit. Orang tua sudah mewanti-wanti ke kita agar anaknya belajar di sini, bimbing kepada jalan yang benar dan ilmu dan. Alhamdulillah. Maka di sini orang tua menginginkan kepada kalian agar kalian terus belajar. Jangan kecewakan mereka. Mereka pun rindu kepada kalian. Namun ada hasil. Seperti ibu kita. Sebelum meninggal, maka kami datang 2017. Kebanggaan bagi dia banyak. Pertama, saya keluar beli 1 tiket ke Yaman. Sekarang 14 tiket pulang. Dulu saya keluar hanya 1, mengeluarkan anak ragil, anak paling bungsu, anak paling dimanja saya. Sekarang bawa anak-anak cucu berapa? Bangga. Maksudnya jadilah kebanggaan bagi orang tua. Sehingga rasa rindu mereka, ibu kita sama rindu. Bertahun-tahun. Namun membuahkan hasil. Sekarang dia meninggal, kita mendoakan. Bukan saya yang mendoakan, cucu-cucunya pun mendoakan. Karena anak-anak yang soleh. Dan bisa jadi diangkat derajatnya di surga. Karena seperti hadis, bistighfar waladika soleh. Dari istighfar anak kamu yang soleh. Bukan saya satu, tapi cucu-cucunya masuk kepada anak-anak. Cucu masuk kepada anak-anak juga. Maka jadilah kebanggaan orang tua. Sabar. Jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu. Kecuali bagi mereka yang menuntut ilmu memang niatnya lain. Seperti maaf, orang-orang yang memasukkan anak-anaknya di tempat hizbiyah sudah bayar setahun 25 juta masuk saja, dan sebulannya 1.500.000 atau lebih atau kurang. Maka mereka hanya belajar dan belajar. Setelah itu 3 tahun mungkin disebutkan sudah lulus, sudah selesai, tidak ada ikatan. Adapun kita di sini, kita mengikat kalian, menyekolahkan kalian ke Yaman. Jadi terus ibadah, hafalkan Quran kalian, hadis kalian, kemudian ibadah terus, belajar ke Yaman dengan masyayikh, pulang menjadi ustadz, mengajar di sini, kita nikahkan. Cuman 1 tapi ya nikahkannya, enggak 2, 3, itu cari sendiri nanti. Maka ini yang kita harapkan, kembali kepada hadis. Maka di hadis di sini pendalilan tentang syafaat. Maka jika kalian menjadi orang yang soleh dan orang yang baik, kalian akan memberikan syafaat. Paling sedikit jadilah. Tapi kalau kalian keluar dari pondok hanya 1 tahun, setengah tahun, udahlah cukup. Dulu hanya sekadar memori saja menghafal Al-Quran. Kemudian di pekerjaan kesehariannya bagaikan orang awam. Maka kelak mungkin tidak akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Maka jadilah kita bercita-cita orang-orang yang baik agar bisa memberikan syafaat dan menaikkan derajat surga dari orang tua kita karena dakwah dari waladin soleh. Seperti hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim. Doa orang yang soleh mengalir terus pahalanya. Paling sedikit seperti itu. Kemudian disebutkan, maka keluarkan mereka orang-orang yang di hatinya sebiji iman. Ini poin pendalilan. Hanya mendapatkan sebiji iman, dia dikeluarkan dari api neraka. Maka ini pendalilannya,
betapa iman itu bertingkat-tingkat sampai sebiji sawi iman. Namun tetap dikeluarkan dari api neraka, masuk surga. Maka di sini orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang beriman, inilah jawabannya. Tar dulu Ustaz sering bilang orang-orang yang beriman masuk kepada surga. Tapi kalau dia dosa besar gimana? Masuk surga juga? Iya. Bagaimana prosesnya seperti ini? Bisa jadi dengan pembunuhannya dia, perampokannya dia, pencuriannya dia, koruptornya dia, bertriliun-triliun. Tidak bisa kecuali di api neraka dulu. Nah inilah jawabannya. Jadi orang iman masuk kepada surga dijamin na'am. Namun dijaminnya when? Pertanyaan besar, kapan? Apakah masuk surga langsung? Bagi pembunuh, koruptor, bla bla bla, jawabnya seperti hadis yang telah kita lalui di mana? Hadis bitaqah. Allah mengampuni dosa-dosa orang ini langsung. Dan ayat Al-Qur'an secara umum di surat An-Nisa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa orang-orang yang dalam keadaan dosa besar dan belum bertaubat. Maka Allah mungkin mengampuninya selama dia beriman. Kesimpulannya, di dalam hadis ini orang-orang yang beriman mempunyai tingkatan keimanan. Sampai di antara mereka hanya setitik dari iman dikeluarkan dari api neraka. Ini poin pendalilannya. Kemudian disifatkan bagaimana di saat dikeluarkan, faqadis waddu, telah hitam legam, blackened, dikarenakan api neraka. Kemudian yuksalu fi nahril hayat, dimandikan di sungai kehidupan di surga. Maka setelah itu dia tumbuh seperti biji-bijian yang tumbuh di tempat bekas dari banjir. Maksudnya di tempat tanah kering yang terkena air. Baik air hujan, air bekas banjir dan sebagainya. Air lewat bekas hujan dan sebagainya. Seperti di Arab kebanyakan kalau hujan itu air lewat. Ditampung menjadi banjir. Maka lewat 1 jam, 2 jam, air itu mengalir banjir. Maka setelah 1 jam, 2 jam penuh lembah itu dengan air hujan yang berupa float, banjir. Habis 2 jam, kering lagi. Seakan-akan tidak ada air bah yang lewat ke situ. Berbeda dengan kita. Kita yang namanya sungai setiap tahun dipenuhi oleh air. Maka di tempat Arab tidak seperti itu. Maka ini sifatnya kama tambutul habbah fi janibis sayr. Maka dia itu bagaikan tumbuh baru, seperti tanam-tanaman yang tumbuh di tempat yang berair. Kemudian disebutkan alam taro annaha takhruju safra multawiyah. Maka di riwayat disebutkan seakan-akan keluar itu dalam keadaan menguning, seperti besi yang ditempa di api. Kemudian dikeluarkan menguning untuk ditempa. Maka riwayat seperti itu mengatakan. Namun yang masyhur faqadis waddu, maka mereka dalam keadaan hitam legam. Adapun rawi hadis, we back to the chain, maka disebutkan haddatsana Ismail. Siapa Ismail? Ismail ibnu Abi Uwais, yang mana dia keponakan dari Imam Malik, nephew to the Imam Malik. Maka dia kedudukannya, periwayatan dari Imam Malik banyak salahnya. Maka yang rajih dia saduq hasanul hadis atau layyinul hadis, yang mana tidak bisa diterima jika berkesendirian. Sebagian ulama seperti itu. Dan di hadis ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari berbagai jalan. Hadatsana Malik, maka Malik ibnu Anas, Malik imam Daril Hijrah, an Amr ibni Yahya al-Mazini an abihi. Maka Amr ibni Yahya al-Mazini yang meriwayatkan dari bapaknya, maka dia hidup di Tabaqah as-Sadisah dan dia al-Ansari al-Madani. Al-Mazini adalah al-Madani dari Ansar, dan dia di kehidupan di grade as-6, maknanya dari tabi'in, small tabi'in. Dan dia adalah rawi yang thiqah, disikohkan oleh Abu Hatim wa Nasa'i
Wa Abu Hatim qol thiqatun salihun. Berkata Ibnu Sa'ad, Muhammad Ibnu Sa'ad, kana thiqatun kathirul hadis, maka dia pun rawi yang thiqah. Dan juga dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in salih atau suwailih laisa bil qawi. Maka ucapan dia seakan-akan mendoifkan. Di sini menunjukkan Yahya Ibnu Ma'in berkesendirian dalam pendoifan. Suwailih laisa bil qawi, tidak kuat hadisnya. Berkesendirian dari Yahya Ibnu Ma'in diterima atau tidak? Tidak. Karena dia mutasyaddid. Bahkan Abu Hatim yang mutasyaddid pun mengatakan thiqah. Bahkan An-Nasa'i yang mutasyaddid pun mengatakan thiqah. Maka di sini ucapan Yahya Ibnu Ma'in tidak diterima, wallahu a'lam. Cukuplah dia rawi yang thiqah. Dan Ibnu Adi mengatakan huwa la ba'sa bihi. Dia hadisnya diterima, saduq. Yang jelas dia rawi yang thiqah dan meriwayatkan dari bapaknya Amr ibnu Yahya ibnu Amarah an Abi. Maka bapaknya Yahya ibnu Amarah, yang mana dia hidup di tabaqah yang ketiga. Berarti apa? Dari sigor at-tabi'in atau tawassut, mutawassit min at-tabi'in. Dan dia al-Ansari al-Mazini al-Madani. Maka dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh An-Nasa'i juga. Dan berkata Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar kana thiqah. Maka rawi ini bapaknya Yahya ibnu Amarah thiqah, dan bapaknya meriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri. Idan indak ya Muhammad musalsal biman? Bil madaniyin. Maka hadis ini musalsal dengan madaniyin. Semuanya ahli Madinah. Ismail ibnu Abi Uwais, keponakan dari Malik Madini. Dan Imam Malik ahli Madinah. Dan juga rawi di sini anaknya Yahya ibnu Amarah juga Al-Madani, dan bapaknya Yahya ibnu Amarah Madani dan Abi Sa'id Al-Khudri Al-Madani. Maka sanad ini kita katakan musalsal bil madaniyin. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika